kemarin aku diundang. Undang untuk apa? Untuk podcast. Podcastnya dari mana? Podcastnya dari itu alumni SMT 57 tahun 85. Angkatan 85. Iya. Terus kalau mau menyaksikan kamu, Oh iya, teman-teman semuanya, adik-adik, kakek-kakek, nenek, om-om semuanya, saksikan aku, lihatlah aku dan tonton aku banyak nih di channel frekuensi 578 Lino. Jadi pertamanya sebenarnya aku tuh masuk di dunia teater justru sebelumnya. Oh, pertama teater. Backgroundnya sebenarnya jauh daripada background. Ini backgroundnya tak? Aku backgroundnya keuangan perbankan. Belum lahir ya. Iya. Ketemu dia di mana? Oh itu, Ketemunya. aku di Bandung. Oh di Bandung. Oh, bukan di tong sampah. Ada yang aku sebenarnya nggak terima nih. Pak Jafar. Kayaknya pernah juga dikasih hadiah Iya. sama Pak Jafar. Iya. Enak dong. Enak apaan orang tampol? Mimpi adalah kunci. Gitu. Jadi kita banyak mimpi dulu aja ya. Mimpi insya Allah dengan bermimpi itu dan berdoa dan berusaha, insya Allah akan terwujud lah apa yang kita mimpikan. Jadi kalau gue manusia kan, gue jauh-jauh gitu kan, pas gue lihat amplopnya, gue asli gue nggak pernah naripin berapanya. Kalau kayak Yono bilang gini, kalau dalam hati aku, apapun yang gue dapat itu rezeki yang gue dapat juga, gitu ya harus tentukan. Emang kayaknya normal. Iya normal. Buktinya apa? Buktinya aku punya anak 3. Anakku 4. Kamu bukan anak aku. Emang aku bukan anaknya kayak anak. Bukan. Jangan nangis. Sayang. Nggak mau. Bukan. Ya, teman-teman. Kembali lagi hari ini kita ketemu di podcast untuk episode selanjutnya. Sekarang bintang tamu kita adalah Aku sendiri. kok kamu yang jawab? Seharusnya dong siapa? Ya, yang bawa kamu lah. Ini Jenny. Oh iya. Aku nama teman aku yang biasa maafin aku nanya Kak Yono. Ya, Yono. Yono nih angkatan 85 juga ya. Terus berkarir sebagai apa namanya nih? Pendongeng. Pendongeng apa? Iya. Kalau orang biasanya bilang pendongeng ya. Sebenarnya kalau boneka puppeteer gitu kan. Tapi kita lebih Kalau Kak Yono apa? pendongeng. Pendongeng. Iya. Puppet. Iya, puppet show, Puppet gitu. Kayak show. puppet gitu kan. Tapi kalau puppet lebih kepada bonekanya, jadi orangnya nggak mainan nih. Tapi kalau aku lebih suka jadi tanda kutip kayak pendongeng atau pencerita, lebih aman gitu kan. Ininya kenapa sih kan malu? Bukannya malu, kalau pakai puppet itu dia kan ada apa namanya stage-nya, terus kepalanya doang kayak puppet show gitu kan, orangnya nggak kelihatan. Nah kalau Kak Yono? Kalau kayak biasanya kalau aku ini boneka cuman buat ice breaking aja. Nanti baru pas udah gitu baru aku yang ngomong yang Ini juga berbicara. ada kemampuan mengolah suara berarti ya. Itu gimana tuh? Tekniknya gimana sih? Pasti orang pengen tahu mungkin gimana sih gitu loh. Oh gitu. Fis, Iya Kak. coba kasih tahu. Aku yang ngasih tahu. Ya, coba bisa nggak? Aku nggak bisa kalau gue mingkem. Oh iya, aku nggak. Jadi Kak Yono aja yang ngasih tahu. Oke. Jadi kalau ilmunya tuh bahasanya ventrilo. Ventrilo itu ada yang bilang sulap suara, ada yang bilang suara perut gitu kan. Nah, ventrilo itu Ventrilo itu kenapa coba? ini. Ventrilo itu bersuara, Tapi tapi mulutnya tidak nganga. kamu nggak mulutnya. Ya kan aku bukan ventrilo. Oh iya. Kamu apa? Aku boneka. Oh iya. Jadi kalau ventrilo itu dia berbicara tapi mulutnya tidak tidak terbuka. Kalaupun ada terbuka sedikit lah. Tapi ada huruf-huruf yang tetap tidak bisa untuk ventrilo, misalkan M gitu kan. M P D pasti bibirnya pasti terkatup, ya kan? Iya. Ngomong-ngomong, Iya Kak. udah mandi belum? Aku. Udah mandi belum? Lah. Kok belum mandi? Biasanya kalau mandi, Aku kalau mandi biasanya sebulan sekali. wih, bau dong. Kenapa? Keramas dia, harus sebulan sekali. Aku keramasnya pakai merang. Ya kayak puasa aja lo pakai merang. Fis, Iya Kak. gosok gigi. Nggak pernah. Kenapa nggak pernah gosok gigi? Kan aku nggak ada giginya. Wah. Oh, Terus Iya. gimana tuh awalnya kok bisa tertarik dengan
boneka-boneka kayak gini? Kayak jelasin. Jelasin. Oke. Jadi pertamanya sebenarnya aku tuh masuk di dunia teater justru sebelumnya. Oh, pertama teater. Backgroundnya sebenarnya jauh daripada background. Kayaknya backgroundnya tak? Aku backgroundnya keuangan perbankan. Wah. Jauh Jadi banget. finansial ya. Iya. Terus Kak, Terus udah gitu temennya kebanyakan teman-teman anak teater gitu kan. Akhirnya masuklah di teater terus sampai justru kerja jadi keuangan tuh malah relatif nggak pernah gitu kan. Terus gimana? terus kayaknya ketemu sama itu, sama tonton teater, terus kayaknya ikut teater. Kok kamu lebih tahu? Ya kan kayaknya cerita sama aku. Oh iya. Jadi pernah temen sama teater akhirnya bikin produksi beberapa teater sampai akhirnya ujung-ujungnya oh iya, backgroundnya gini kenapa jadi pendongeng salah satunya adalah kalau teater kan produksinya mahal ya. Iya. Teater produksinya mahal. Jadi pernah suatu ketika aku pernah jadi manajer teater itu pertunjukan telepon. Kayano, iya, aku bilang gitu terus. Kalau ngundang Kayano teater berapa ya? Gue bilang 2 juta, gue bilang gitu. Dia bilang 2 juta mahal banget pada waktu itu. Pada waktu itu mahal banget 2 juta. Dia bilang dia belum tahu. Gue bilang gini, ada yang murah. Yang murah apa Kak? Yang murah itu terima ongkos cetak, dia nggak perlu kerja, terima ongkos cetak kan gitu kan, terima ongkos cetak gitu kan, mau berapa ya juga terima ongkos cetak, terima ongkosnya nggak kerja, terima ongkosnya doang gitu. Kerjaan gue yang Ya iya, tapi kan lo kerja nih terima ongkos cetak, ambil ongkosnya doang, yang cetak siapa gitu nggak jelas. Gitu Kak, terus Kak? Iya, terus akhirnya karena kita relatif waktu itu vakum ya teaternya, akhirnya salah satu kita harus bikin kegiatan yang tetap ngalir gitu kan, tetap berjalan terus. Terus akhirnya Kak? Iya, akhirnya kita bikin namanya waktu itu teater kanvas. Akhirnya kita bikin sub teater kanvas jadi pendongeng akhirnya. Jadilah aku berdua sama teman aku main dongeng. Kalau dongeng kan biasanya nggak terlalu besar ya biaya produksinya, nggak perlu pakai properti, nggak perlu pakai ngafalin naskah gitu kan. Pemainnya juga cuman paling 1 atau 2 orang. Beda kalau sama teater kan minimal 3 lebih dari itu, terus ngapalinnya, latihannya, gerakannya macam-macam ya. Nah, abis itu barulah aku berdua tuh pakai dongeng tanpa ini sebelumnya nih. Belum lahir ya. Iya. Ketemu dia di mana? Ah itu. Ketemunya. Aku di Bandung. Oh, di Bandung. Oh, bukan di tong sampah. Kan dulu dibuang sama mak lo. Bukan. Aku di Bandung. Kenapa di Bandung? Aku kan ini produksi Bandung. Oh, produksi Bandung. Dia produksi Bandung. Produksi Bandung ya. Iya. Iya. Tahun berapa lahir kamu? Aduh ngelihatnya susah. Emang kenapa? Aku kalau ke kiri bisa. Kalau ke kanan? Macet. Yaudah, terus gimana? Iya Terus gini. gimana? Jadi ketemunya tuh jadi pas ketika pertama dongeng belum pakai ini juga sebenarnya belum pakai ini dulu nih. Sebelumnya kamu pakai apa? Temen aku yang mana? Tuh ada di dalam. Aku keluarin dulu bentar ya. Ini sebenarnya sebelum jadi ada generasi kedua lah aku pakai. Jadi ada generasi pertama tapi bukan manusia. Temen aku. Siapa? Monyet. Iya. Gue turunin dulu sebentar biar tahu. Nanti bisa kelihatan kenapa aku pakai ini. Widih, orang hutan beneran. Berarti ada kronologinya nih. Iya. Widih. Jadi ini biasanya kita kalumin di sini. Oh gitu ya. Oke. Jadi awalnya dia gitu. Awalnya dia, terus kenapa ganti dia? Jadi ketika aku dongeng di PAUD ataupun TK, pas aku keluarin dia banyak yang nangis. Seharusnya dongeng itu kan menyenangkan, Iya. tapi pas dia keluar, baru ngelihat anak-anak baru aku keluarin dari ini. Gitu. Belum lagi kalau dia gerak gitu. Anak-anak lebih parah, takut gitu. Akhirnya PAUD ganti itu lah dia. PAUD ya. Berarti range umurnya cuma dari 4 tahun sampai 5 tahun aja PAUD berarti ya. Iya, PAUD sekitar itulah ya. Juga kalau taman bermain malah kadang-kadang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu kan. Terus TK. Tapi dari segi suara juga lebih sulit kayaknya ini ya daripada manusia ya. Kalau dilihat sih sebenarnya sama aja ya. Ini kan cuman suara tapi kalau suara tetap aja. Paling cuma rada kenceng karena kan sifatnya dia itu kan. Aku namain dia Kiko sebenarnya deh. Karimata kota gitu. Jadi ada Karimata tapi di kota gitu ya.
hutan mana? Kayon. Hutan itu, hutan kayu. Suaranya bukan itu. KW itu mau hutan KW. Jadi begitu pas aku pakai ini, jadi yang bikin lucu dia tanpa gerakan sebenarnya, tanpa ngomong dia misalkan gini ya, misalkan pakai ini, kita ambil, Woi, enak tuh. misalnya kita boleh, jadi gitu, nah gitu kan, Lebih luas ya. iya, jadi kayak begitulah ya. Nah makanya dari itu aku ganti dia dengan ini. Karena supaya anak-anak PAUD bisa ikutan gitu, bisa. Satu, anak-anak PAUD bisa ikutan. Kedua, ketika kita menasehatin sesuatu, menasehatin anak-anak, ini orang jelas gitu kan. Kalau misalkan monyet kamu udah gosok gigi belum? Rada suka monyet gosok gigi, tapi sih aman-aman aja. Kenapa? Karena dongeng, sehingga justru imajinasi anak-anak berkembang gitu kan. Manusia juga bisa, misalkan kamu udah mandi belum, kayak gitu kan. Coba siapa yang tadi pagi sudah mandi? Iya, yang mandinya pakai sabun cuci. Aku. Ya, masa mandi pakai sabun cuci. Jadi perubahan antara dari monyet ke ini, ke puppet ini yang apa? Itu berapa lama sih yang memakai monyet dan baru berubah ini? Pakai ini. Gini ya. Aku kebetulan dongeng ini tadinya tuh bukan main job, tapi set job. Jadi dulu waktu itu kan aku sama si bos tuh, kita mainnya di dunia perfilman, sinetron, film. Jadi ketika ada syuting udah tinggal gitu kan. Tapi ketika lagi nganggur baru aku pakai. Jadi susah tuh ngeniin waktunya, paling sekitar 2-3 tahunan lah baru aku ganti ini. Jadi kalau nasehatin pakai manusia kan enak. Hafiz, Iya kak. jadi anak Iya. kalau bersuara sama orang tua Iya. jangan keras-keras. Jadi aku kalau ngomong sama orang tua nggak boleh keras-keras, harus telan-telan gitu. Misalkan kayak gitu. Karena ada anak-anak kalau disuruh kan teriak-teriak, ya bu, gitu kan. Itu kita mainin kayak gitu-gitulah. Tapi padahal cuma dipleset-plesetin aja sih prinsipnya. Iya. Iya gitu. Berarti dari SMP apa SMA tuh ya? Apa tuh? Di teater itu. Teater itu aku tahun 99. 99 berarti. Jadi masuk dunia teater 99, terus ada pertunjukan kemana-mana gitu kan. Berhenti, ya itu kalau pas berhenti barulah masuk ke dongeng. Tapi sebelum itu juga aku masuk ke dunia properti juga, kontraktor yang kuprai, tapi aku bukan bagian kuprainya. Jadi ada di manajemen perkantorannya, aku di kantornya GA di sana beberapa tahun. Biasa kan mentok pas waktu itu pas Krismon ya. Berapa? 2008. Oh, 98. Nah, 98 Krismon. Orang-orang pada ayo pulang Yon gitu kata bos aku kan, karena isunya udah santer pas ada apa namanya jarahan gitu kan. Kalau aku mah santai aja, balik dulu Pak, aku nggak mau nggak balik. Bener ternyata, jadi bangunan aku tuh, gedung aku dihantam sama orang, duar pengen diambil, cuma karena ada security-nya dan itu tanda kutip sama pribumi, jadi dia balik lagi. Yang dijarah itu yang itu loh, yang rame-rame kayak begitu. Aku ngeliat dengan mata kepala sendiri tuh. Nah di situ properti turun semua tuh, karena dolar naik kan, yang tadinya cuma 3.000 jadi 10.000 atau 12 gitu kan. Habis tuh properti, hampir rata-rata habis semua properti. Nah dari situ baru aku masuk ke dunia film tuh. Gitu. Jadi masuk dunia film lebih kurang tahun 2002 sampai 2017. Jadi selama itu tapi selama 2002 itu aku lebih banyak di belakang layar, jadi kru unit khususnya unit. Nah pas 2017 baru aku jadi pemain sama dia juga. Anak aku kan kak pemainnya. Iya. Judulnya apa, Fis? Judulnya gali lubang tutup lubang. Nah, kalau orang berpikir kan gali lubang tutup lubang tuh utang ya. Ternyata gali lubang tutup lubang itu adalah pekerja di kuburan. Pekerja kuburan kan gali lubang tutup lubang, tutup lubang. Gitu. Sinetron Hidayah ya? Semacamnya. Tapi lebih kalau Hidayah kan kayaknya kalau begini jadinya begini. Kalau enggak gitu enggak. Yon, dalam perjalanan waktu Yon, Iya. apa nih Yon? Suka dukanya Yono menjadi pendongeng bawa seperti boneka seperti ini. Iya. Kayaknya gua cut dulu, itu nanti terakhir. Kan kita dari Sekolah ya? SMP kan lulus dari 57. Lulus belum lulus lagi zaman sekolah. Sekolah masih inget nggak dulu SMP tuh kelas berapa? Nama aslinya dia tahu nggak? Nama aslinya siapa? Iya Coba. tuh. Nama aslinya Go.
Gue dulu suka manggil tuh Ono. Nama aslinya dia mah tahu Entis Sutisna. Sule dong. Benar namanya Entis Sutisna. Siapa? Apa dong, Fis? Ateng. Hah? Bukan. Kalau gue manggil dia Exodus kan dulu kan. Edo gitu kan. Ente tak kenal itu dulu kan masalahnya. Sodus Maduma. Apa nih pertanyaannya nih? Kelas berapa dulu? Nama dulu. Namanya siapa Oke. yang sebenarnya? Nama aslinya emang siapa sih ya? Oh gitu. Kayak anak, Apa? kamu nama aslinya siapa? Yang ngomong kamu dong. Oh ya maaf. Iya, jadi nama asli aku Iya kan namanya Sota. namanya kalau di KTP gitu kan, kalau di rapot dari TK sampai sekarang namanya Mintaryono. Mintaryono. Iya. Bukan Tresyono. Bukan, jangan Tresyono. Mintaryono aja. Kenapa pakai min? Karena pakai kacamata. Oh gitu. Nyambung. Terus gimana? Aku sekolahnya di 2 tempat. Waktu kapan? SD. SD-nya di mana? Aku SD-nya di pertama di sekolah Katolik, Terus habis itu, sekolah SD. iya, sekolah SD-nya di mana? Di sekolah SD karet 0000. Banyak. Wes, banyak Apaan? Ini rusak kasetnya. Rusak kasih. 06. Oh iya, karet 06. 06. Dari itu barulah masuk ke SMP. Dapat SMP mana? SMP 57. Kok kamu yang ngomong sih? Emang kamu yang sekolah? Oh iya, aku kan Kelas mewakilin. siapa aja? Iya. Temennya yang inget siapa aja? Ya jadi waktu itu waktu masuk kelas 1 itu aku udah sempet tuh sama aku 1G. 1G itu sama bahasa Indonesia Pak siapa itu? Pak Sam ya? Pak Sam. Pak Sam 1G. Arifin. Bukan. Bukan Sam. Ada Pak Arifin yang tinggi, ini Pak Sam yang Ini Pak Sam orang yang dari gendut. Bima. Yang gendut. Iya, Nah. iya betul. Suatu ketika baru hari pertama masuk bus gitu kan. Ada beberapa anak-anak yang loncat dari jendela. Nah, gue ikut tuh kan. Weh, loncat. Pas gue ketahuan. Weh, kamu. Aduh ya Allah. Turun sini. Iya, turun Pak. Iya, Pak. Udah diomelin lah ya, diomelin. Kamu kelas berapa? 1G, Pak, gitu kan. Itu kan kelas saya kenapa? Gitu. Iya, Pak, iya, Pak. Ampun, Pak, gitu kan. Nah, habis dari Kamu situ kelas saya aja belum pernah lompat. nggak enak lo ada Pak Samnya. Terus? Iya, akhirnya dari situ terus sampai kelas 1G, terus 2-nya 2B. 2B. 2B sama Pak yang koperasi sampai Pak siapa tuh yang palanya? Koperasi Lupa dah. Pak Purnomo kalau nggak salah. Udah Iya, hampir pokoknya 30 gitulah tahun kelasnya. yang lalu. Iya. Nah, baru yang kelas 3-nya bareng sama Uni Jenny kelas 3. Kelas 3F. Kelas 3A. Oh, 3A. Gitulah ceritanya. Sama Hendrawati ya. Sama Hendrawati Hendarson ya. Hendrawati Hendarson. Monica gitu kan ya, dan banyak lagi yang lainnya lah. Begitu ceritanya. Ada pengalaman berkesan SMP selain lompat jendela? Mas. Pernah kan? Oh, itu pernah katanya pernah ditampol sama si Ibu Irina itu. Irina ya? Oh iya. Fis, Ya kak, kamu pernah ini kayaknya pernah ditampol. wes bahasanya bukan tampol kali ini. Aku kan sebenarnya aku nggak nakal, aku orangnya cool. Tetapi aku orangnya iseng gitu. Iya. Gue tapi iseng. Jadi suatu ketika kalau dulu tuh ada pulpen, aku masih inget banget tuh pulpen bentuknya kayak ini. Pulpen bentuknya kayak raket tenis. Jadi pulpen ini raket tenis. Aku patahin tuh tengahnya tuh. Tak, aku patahin tengahnya. Terus aku bengkekin gitu. Jadi dia kayak katepel. Aku ikutin karet. Aku linteng kan. Terus aku lupa yang aku tuju siapa. Anehnya jadi udah beberapa kali aku lempar-lempar nggak ada yang tahu tuh. Paling anak-anak siapa sih gitu kan siapa sih. Sekian kalinya pas gua lagi gitu Burina. Set. Waduh. Dikasih hadiah lah sama Burina. 4 jam. Kalau itu aku terima lah ya. Oh ya aku salah gitu kan. Ada yang aku sebenarnya nggak terima nih. Pak Jafar. Kayaknya pernah juga dikasih hadiah Iya. sama Pak Jafar. Iya. Enak dong. Enak apaan orang ditampol. Berarti kita sama ya. Iya. Berarti ini dong ya lagu dulu terkesan berarti ya lagunya. Yang apa tuh? Yang kata pas ada lagunya digampar melo-melo gitu. Mana sih, Dok? Tahu. Pulangkan saya. Nah, hilangkan saja bekas gambar tanganmu. Nah, Mikir deh.
Jadi waktu dulu itu sama Pak Jafar gitu kan, kita kalau ulangan kadang-kadang setengah nih, kelas ini setengah di luar, setengah jadi ulangan gitu kan, ada 4 baris, setengah keluar setengah. Oh, iya, Nah pas waktu setengah itu kita di pinggir lah ya. Nah memang ada temen tuh kelas 3 kalau nggak salah, kelas 3 apa kelas 3 kalau nggak salah. Jadi Pak ada Jafar guru apa Bah? ini Pak Jabir, maaf. Oh, Jabir, sepatunya. Iya, lupa. Beda dikit lah Jafar sama Jabir. Jabir kali Mas. Beda Pak sama Jabir. beda. Oh, gitu aja protes ente ya. Kita kan teman. Iya nih, tadi ternyata saja. Pas udah begitu, ya itu ada yang ulangan yang di dalam. Nah, salah satu teman-teman tuh kayak misalkan itu Jen ada yang main basket gitu kan. Oh, iya, Terus iya, salah satu temen yang lagi di luar main basket. Terus iya. sangkain gangguin kan. Ya udah selesai acara nih, pas udah gua giran udah ulangan. Si orang tadi ini kalau nggak salah si Muhammad Ridwan yang orangnya tinggi itu gitu kan. Dia bilang, "Siapa yang main?" Tunjukin, tep. Gua lah termasuk. Padahal waktu itu gua nggak main basket sama sekali. Jadi gua pokoknya yang di luar lah gitu Gue kan. tuh, gue. Iya, udah semuanya baris yang laki-laki semua. Pak Jafar tinggal Pak Jabir Pak tinggal Jabir. jalan. Pak. Waduh. Ya Allah, kesian ya Allah. Kembali lagi dong, ada gambar tangan. Pak Jabir, maaf Pak. Pernah naksir cewek nggak? Juga. Di Fis, 57. pernah naksir cewek? Kalau aku, Bukan kamu. oh kayak anak. Iya. Kalau ya gue kan normal kali. Laki-laki normal berarti. Iya. Jadi kalau naksir ada lah, cuman kebetulan belum ada yang klik di dalamnya gitu aja sih sebenarnya. Kalau naksir banyak lah, cuman pada waktu itu belum ada Masih yang klik. cimon ya. Nah dia yang tahu nih Jenny tentang gua. Gitu ceritanya. Kalau naksir banyak karena gua orang normal sampai sekarang juga normal. Emang kayaknya normal. Iya normal lah. Buktinya apa? Buktinya aku punya anak 3. Anakku 4. Kamu bukan anak aku. Emang aku tuh kan anaknya kayak anak. Bukan. Jangan nangis. Sayang. Cep. Nggak mau. Dari SMP terus lulus SMA kemana SMA? Lulus SMA waktu itu alhamdulillah gue nggak dapat negeri, dapat swasta. Iyalah. Kalau biasa kalau dari TK, SMP, SMA negeri nggak enak lah ya. Jadi Iya. SMA gue nggak negeri lah. Biar jajal variasi ya. Dan gue jauh deh waktu itu TK-nya SMA-nya di daerah Grogol, tepatnya di Setiakawan waktu itu. PGRI. Sama Undang juga tuh. Sama Undang ya? Iya, Oh ya, sama. bareng aja siapa aja tuh di situ? Selain Undang. Undang Sehu. Oh, Iya. berarti mereka soulmate lo ya? Oh kan Dari SMP. sama-sama Sia Budi itu kan, kita Sia Budi kan. iya, Undang sama Sehu. Kalau gue lebih deket sama Sehu kan. Gue bolak-balik sering tidur di rumah Sehu gitu kan, ya udah. Akhirnya kita cari dapet lah di sana. Udah akhirnya abis dari situlah baru kuliahnya di gue ngambil kuliah malam tapi pusatnya ada di Ciputat Cirende Muhammadiyah tuh. Oh, Muhammadiyah. Tapi waktu itu namanya masih Akademi Keuangan dan Perbankan Muhammadiyah. Muhammadiyah. Sekarang dia udah jadi Universitas. Sekolah Tinggi Ahmad Dahlan. Jadi paling depan. Kalau Muhammadiyah yang universitasnya di bawah. Ini dulu pas di pinggir jalan depannya. Ya udahlah dari situlah nggak pernah bekerja sebagai tanda kutip keuangan, paling ya proyek, lebih lama jadi film, akhirnya ya ujung-ujungnya jadi dunia seni lah. Terus Gitu. menikah. Anak berapa sekarang, tinggal berapa? Anak aku ada 3 sekarang. Yang pertama Yang pertama, om aku. bukan om. Mas. Iya mas. Mas aku namanya Mas Hati, sama nama aku namanya. Iya. Jadi anak aku yang pertama, makanya ini juga aku kasih nama anak aku aja. Namanya Hafiz. Dia sudah udah lulus juga kuliah, terus dia sudah bekerja di kelurahan Mampang. Masuk gitu ya. ASN-nya apa nih? Balai Kota ya. Walaupun belum Pemprov. SN ya. Jadi dia Oh. masih tapi beberapa tahun perpanjang gitu. Yang kedua kak, Yang kedua anak aku dia kuliah juga dan bekerja juga. Tuh. yang ketiga kak. Yang ketiga anak aku yang bungsu dia di SMK kelas 3. Kayaknya udah jadi kakek. Belum. Emangnya kenapa? Kan aku belum punya cucu. Kak Yono kan selain pendongeng aparatur negara juga ya? Iya dulu. Iya, dong. Aparatur desa tepatnya. Maksudnya gini, Maksudnya Pak RT. Jadi ada udah tiga periode tuh kan. 3 periode jadi RT. Nah, pas terakhir kemarin pas pemilihan aku mau ganti kali ya. Jadi akhirnya diganti lah. Dan aku juga lebih seneng ternyata diganti. Sebab
kalau orang yang jadi RT ini bisa berbicara ketika kemarin pas ada BLT, pas ada COVID gitu kan. COVID itu kan pasti dia dapat bantuan, gue nggak, padahal asli demi Allah gue bilang bukan gue yang menentukan bahwa ini orang dapat atau enggak. Yang menentukan ada Dinsos. Gue juga nggak tahu kriterianya gimana. Dinsos itu dapat dapat datanya dari mana gitu. Kalau terus ada yang ngiri kan, itu kok dapat gue enggak, padahal kan niatnya sama gitu kan. Nah gue sebagai RT nggak mungkin dong dia dapat nih enggak, gue bilang oh ini nggak usah dapat lagi nih, gue tarik kan nggak juga, nggak mungkin. Udah dapat biarin aja, gue nggak mau motong rezeki orang gitu. Kalau dia udah gue masukin ke nama-nama orang-orang yang dapat, udah gue masukin ke kelurahan, tapi lurah memang walau alam gimana kriterianya nggak tahu juga, nggak dapat gitu aja sih. Tapi kembali lagi nggak ada pikiran gue tuh untuk nih orang mendingan jangan dikasih nih, nggak juga. Tinggal masih Setiabudi? Tinggal aku masih di Setiabudi. Aku juga tinggalnya di Setiabudi. Tidurnya di mana? Aku tidurnya di tas. Oh ya, tidurnya di tas. Kamu cita-citanya menjadi apa? Aduh, entaknya gelap. Oh iya. Tapi kan, Cita-citanya menjadi apa? Cita-cita aku iya apa? setia sama, bukan. Aku setia sama kayak sama. Apa maksudnya setia? Setiap kayak pergi, aku mau ikut. Jadi PNS aja sama Kak Berta tuh. Emang Kak Tirta udah TNS? PNS. Kak Tirta. Terus Aku mau jadi di- jurnalis sama Kak Edo. Iya. Kalau di keluarga suka pakai suara gitu nggak? Respon keluarga gimana tuh? Udah kebal kali kupingnya ya. Udah kebal dalamnya dari mulai anak-anak kecil tuh, anak-anak gua kecil sekarang udah relatif dewasa semua, jadinya jarang aku pakai kayak suara-suara gini. Jarang, bukannya nggak pernah gitu. Tapi kalau misalkan di dunia kayak gini nih ketemu sama teman-teman, tetap gua pakai. Jadi gua bukan, insya Allah gua nggak ada kata dalam hati, nggak ada sombong, ria, nggak. Kayak apa ya, keluar gitu aja dengan sendirinya. Apa kabar lo? Gitu. Terus gitu saya gitu. Nggak ada punya pikiran, gue biar diperhatiin, nggak ada pikiran gue. Mungkin teman-teman tahu lah, maksudnya kalau misalkan ada pendongeng pun bukan berarti dia mau show on gitu kan, mau ngelihat, enggak, memang udah tes gitu aja dengan sendirinya. Apalagi kalau ngeliat anak-anak, Sini deh. misalkan kayak gitu, cerita apalah. Ya, kali mungkin lagi di restoran lagi makan tiba-tiba dia ngomong sendiri, orang pada lihat. Iya gitu juga sih. Jadi ada, oh iya kalau ditanyain apa sih, apa namanya, kenikmatan, apa namanya, Suka dan dukanya. Oh iya, sukanya. Suka yang paling gitu kan. Taling. Yang paling aku suka tuh ketika gue umroh bareng, gue bawa boneka nih. Oh ya? Umroh, iya, umroh gue bawa boneka nih sama beberapa pendongeng lainnya, kita pergi umroh. Oh, barang-barang pendongeng semua. Ya ada beberapa orang lah, 4 orang gitu ke pendongeng bawa boneka semua. Nah terus dikit lagi ya, terus gue bisa keluar pulau-pulau tuh dari Aceh. Mungkin Aceh itu udah sampai 5-6 kali, 7 kali mungkin sampai sebelum Irian Jaya gitu kan, Timur. Gue berhenti di situ. Kesemuanya insya Allah gue udah pernah semua tuh, gue udah rasain. Itu dari dongeng. Wih, Gitu. berarti ada sponsornya ya? Iyalah, lebih kurang. Jadi yang paling enak tuh jalan-jalan, nggak ngeluarin duit, dapat duit. Gitu. Berarti ada sponsorin berarti ya? Ya, makin seru suasana. Ya, teman-teman, karena kita nih syuting hari ini di 57 ada gabungan apa ya? Latihan pramuka. Latihan pramuka, iya betul. Tapi karena udah dijadwal tetap sombong. Terus abis itu di area panas matahari. ini atas. Oh iya benar. Nah, kembali lagi ke Yono nih. Ini Siap, kan siap. kayaknya sama kayak waktu Tongki dulu ya. Iya. Boneka Tongki, Susan Iya. mungkin. Nah, terus ini ada komunikasi nggak sih? Ada gimana gitu? Ada organisasinya atau gimana? Iya. Sebenarnya kalau komunitas banyak ya. Komunitas tuh banyak, dan saya ada juga di beberapa tempat komunitas itu. Fis, Iya Kak. kamu masuk komunitas apa aja? Aku banyak komunitasnya. Satu, Satu, apa? ketuhanan yang Maha Esa. Bukan itu. Itu mah Pancasila komunitas. Oh, komunitas. Iya. Jadi komunitas ada namanya satu Gepuk ya. Gepuk tuh gerakan para pendongeng untuk kemanusiaan. Apa, Fis? Gerakan pendongeng untuk kemanusiaan. Iya. Jadi gerakan dongeng kemanusiaan. Jadi biasanya kalau misalkan kita bencana, kita turun di situ tuh. Sekarang ada lagi. Apa, Fis? Itu namanya itu. Ayo. Aku. Aku kasih inget ya. Oh iya, namanya Peka gitu kan, namanya peka. Peka itu ada yang bilang pendongeng kemanusiaan, ada yang bilang peduli kemanusiaan gitu ya. Tapi lebih kepada pendongeng kemanusiaan. Terus apa lagi, Pis? terus ini namanya satu lagi Namanya PPMI. Apa PPMI? PPMI
namanya Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia. Tuh. Ada lagi namanya yang baru kita bentuk apa Fis namanya? RDI. RDI itu Republik Dongeng Indonesia. Tuh. Ya, sebenarnya Republik RDI. Dongeng Indonesia. Iya, jadi penasehatnya sebenarnya ada Kak Seto, satu lagi yang kemarin baru meninggal, yang itu yang Tongki tadi itu. Gatot Sunyoto. Gatot Sunyoto. Ini Kusumo maaf bukan Gatot Sunyoto. Oh, Kusumo, iya, yang Kusumo Kusumo. juga tuh kan. Jadi yang pakainya serba putih dia tuh. Dia udah meninggal. Nah, nama jualan Yono apa nih? Terus gimana kalau orang mau hubungin lu tuh gimana gitu? Dan untuk acara apa aja bisa di... Maksudnya jualan gimana Ya, nih? maksudnya nama gitu. nama trademarknya apa nih? Yono and apa atau gimana gitu? Oh gitu ya, betul. Jadi aku namain di Facebook kayak, namain di IG kayak, namanya Yono Sirino. Yono Sirino. Yono, Kenapa? kenapa dinamain Sirino? Iya, aku suka dengan bunyi Sirino ya. Jadi pernah satu ketika, ini asli nih kejadian nasi yang ngomong bukan aku sendiri, Yang ngomong teman aku. teman Kayono. Oh iya, teman Yono. Jadi pas kita nyebrang nih asli macet gitu kan, macet tapi weng padat merayap gitu. Jadi bukan macet, weng kita bingung orang. Ya itu aku bunyiin aja. Jangan gede-gede. Itu di motor, di mobil. Itu kan kalau itu kan, oh enggak, kita nyebrang. Oh. Kita nyebrang, jadi nyebrang beberapa orang, kita bingung nih. Kalau nyebrang kan kadang-kadang Oh, ada orang berani, ada yang nggak berani ya. Ada yang kalau misalkan kalau rapat banget lebih enak kita nyelim. Tapi kalau misalkan ya itu, akhirnya aku pakai sirene gitu. Jadi berhenti kan ya. Jadi asli orang pada berhenti gitu. Dan punya IG, Namanya Yono Sirino. ada FB, Yono Sirino. ada channel YouTube. Yono Sirino juga. Udahlah, gitulah. Acara apa aja tuh? Oh iya, Fis, Ya, kamu kalau dipanggil acara apa aja? acaranya apa aja deh pokoknya deh. Serabutan. Oh, acaranya serabutan. Pernikahan? Enggak. Oh, pernikahan ya, itu namanya serabutan. Pencari pernikahan. Sunatan? Sunatan. Pencari sunatan. Talilan. Entar. Talilan kan. Apa aja. Iya, maaf. Iya, jadi kalau Orang meninggal. Ada yang Iya. boleh tuh. Jangan, kasihan. Orang lagi sedih ketawa. Palingan kalau sunatan iya, tapi kalau nikah sih nggak. Kalau Ulang sunatan. tahun paling ya. Ulang tahun, sunatan. Kalau sunatan ada sunatan massal kan. Jadi kalau sunatan massal tuh orang-orang di belakang. Jadi sebelum dipanggil kita mainin dia. Terus kan dipanggil satu-satu, ngilang satu gitu. Pernah nggak maintain suara supaya jangan sampai sakit, apa pernah kena Gitu. apa gitu, suara gitu. Suara Oh itu gitu, gimana? iya. Jadi kalau aku menjaga sekali minuman dingin sebenarnya. Oh. Menjaga bukan berarti enggak ya. Tapi kalau nggak kepepet banget, pasti aku pasti nggak minum dingin. Lebih suka hangat atau panas. Tapi kalau dingin enggak. Enggak, sekali kan kalau menjadi pegawai kan harus menjaga suaranya jangan sampai hilang gitu kan. Iya. Pernah nggak sempat hilang begitu? Pernah lah. Karena kita jadi kalau kita roadshow nih ya, roadshow keluar kota nih kayak misalkan sama kemarin di Padang, bisa jadi satu hari itu 3 kali kita ngomong. Nah, untuk jaga satu hari 3 kali itu, ya itu salah satunya kita jaga tuh minum dingin. Kalau aku minum dingin selalu minum jeruk, tapi jeruk anget ya, jeruk anget. Terus juga ada tuh yang kita pakai tuh biasanya kalau yang tradisional kencur sambal gula Jawa. Terus kalau yang kayak obatnya itu bukan obat sih, kayak anti radang tuh, lupa aku namanya, warnanya pink, tengahnya bolong kayak donat gitu lah. Hidrotrosis. Aku lupa namanya, tapi yang pasti dia kayak tablet tapi tengahnya bolong warnanya pink. Itu biasa kita minum. Habis itu ya insya Allah lah. Kalau udah sama sekali nggak bisa ngomong, aku nggak mau ngomong, dalam arti nggak ngomong, di rumah juga gitu. Jangan ngomong, ntar lagi bisa serak nih. Gitu. Tahan. Kalau nggak bisa juga, udah oper ke temen. Oh gitu. Iya, Pernah gitu. Pernah. Kita apalagi kalau Ramadan ya khususnya. Kalau Ramadan kan waktunya bersamaan. Maksudnya Kak? Bersamaan maksudnya rata-rata orang tuh pilihnya ketika berbuka puasa. Itu yang tadinya nggak pernah ngundang pendongeng jadi ngundang pendongeng tuh. Jadi satu orang bisa, kalau karena aku merasa usianya sudah Tua. bukan tua, Sepuh. bukan sebuah pelecehan. Udah matang. Udah matang. Senior. Nah, senior bener. Senang istri orang berarti kata senior. Senang istri orang kalau senior. Nggak boleh. Pacar orang.
Kalau bini orang nggak boleh, udah dimiliki, tapi kalau pacar kan belum. Halo. Iya. Jadi biasanya kalau Ramadan tuh kita sering apa namanya tuker-tukeran job, bukan tukeran job, misalkan hari ini gua ada, Pak saya kasih teman saya, pasti selalu gitu. Kalau Ramadan selalu gitu. Sering kalau Ramadan justru gua tolak-talakin karena waktunya bersamaan. Ya, Pasti ketika buka puasa tuh jadi berat selalu begitu. Paling kalau mau habis zuhur dah, misalkan gitu. Apa enggak sebelum zuhur asar paling gitu. Paling kalau Ramadan paling 2 maksimal 2 lah. Cuma 2 ya. Gitu. Tapi itu sekali lagi kalau tarif aku nggak pernah menarifin. Kalau kata yang di atas jangan suka narifin lah. Tapi sorry ya, Kenapa Kak? tidak semua orang, Laki-laki. bukan laki-laki, Lagu. cuma lagu. Oh, iya. Pak Sofi Sudirman itu. Jadi ada orang yang memang naripin, tapi itu juga menurut gua serah-serah dia aja dah. Kan profesional harus dihargai kan gitu kan. Kalau kayak Yana, Kalau kayak Yono bilang gini, kalau dalam hati aku, apapun yang gue dapat itu rezeki yang gue dapat juga, gitu yang Allah tentukan. Tapi kadang-kadang nih, karena gue manusia, aku tuh kan manusia. aku apa? Kamu apa? Aku boneka. Punya perasaan? Enggak. Iya betul. Jadi kalau gue manusia kan, gue jauh-jauh gitu kan, pas gue lihat amplopnya, gue asli gue nggak pernah naripin berapanya, cuman gitulah namanya manusia kan, gue lihat cus gini, udah dah, cuma buat bensin pulang balik doang misalkan gitu. Kembali gitu doang, kembali gue sih yang gue dapat dari orang itulah rezeki yang gue dapat dari Allah, gitu aja. Berarti sekarang udah enjoy ya, jadi profesi sebagai apa tadi? Bisa pendongeng, bisa pencerita, bisa pengkisah lah, terserah orang ambil. Tapi di Indonesia ini kan lebih kepada pendongeng ya. Tapi kalau dilihat dari KBBI gitu, bisa lihat dari pendongeng itu tanda kutip gitu kan, bahasa atau cerita khayal kayak gitu kan. Pembohong juga termasuk dongeng usah ngomongnya gitu. Tapi kembali lagi itu cuman bahasa, cuman aslinya orang-orang lebih kenal dengan, kalau zaman dulu namanya penutur ya itu kayak pencerita, terus ya pendongeng, lebih kenal pendongeng. Materi ceritanya dari lu juga? Kalau Atau orang-orang dari bilang, orang apa gimana? iya, jadi ATM, kalau bahasa kita ATM, amati, Amati. iya. Satu lagi, Terus tiru, sama itu M-nya apa? modifikasi. Modifikasi. Iya, jadi nggak semua cerita dari gua, tapi biasanya gua dari buku. Kalau misalkan dapat dari orang, nih ada sesuatu yang harus gua modifikasi di mana, kayak gitu. Atau maksudnya ada tema gitu loh dari Iya. pengundang. Iya, jadi kalau tema gue nggak berani bilang temanya ini ya, nggak usah, biar aja. Justru gue lebih suka kalau temanya free gitu kan. Terserah kayak lo deh apa deh. Nah, banyak tuh. Jadi bank cerita banyak, tapi ketika nanti ceritanya gini ya Kak, bikin anak-anak yang diharapkan jangan ini. Nah, tuh mau nggak mau gue belajar lagi tuh. Gue bikin skripnya, naskahnya gitu. Pada saat kan Yono kan memainkan suara bintang-binatang begitu ya. Itu latihan dulu apa bagaimana itu kalau suara bintang-binatang begitu? Gimana ya? Aku ngerasa nggak pernah latihan. Maksudnya gini, gue amatin. Oh gitu. Otodidak ya? Iya, otodidak. Tapi bohong lah kalau gue nggak pernah belajar. Tapi yang aslinya gue ngamatin beberapa kali, kayak misalkan film-film kartun gitu kan. Kalau kita sering denger tuh, tahu set kerekam, bisa lah kayak gitu misalkan. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin itu banyak sekali. Kan kalau begitu sebenarnya persis kayak dubber ya, dubber di satu cerita, mau cerita nyata, mau cerita apa, ada cerita persis kayak kartun gitu, namanya dubber gitu. Pernah nggak jadi dubber? Pernah waktu itu anak IKJ. Anak IKJ bikin, Yon, gue mau bikin presentasi nih, lo tolong isiin deh suaranya. Udah gue isiin. Terus iklan juga gue bikin. Cuma masalahnya kan kalau iklan itu kan hitungannya detik ya. Dalam artian kita misalkan naskahnya panjang, bagaimana ceritanya biar naskah yang panjang bisa misalkan 1 detik atau enggak minimal 5 apa enggak sampai 10 detik lah misalnya gitu. Jangan sampai 1 menit gitu. Jadi kita ngomongnya kita olah nih dengan berbagai cara, intonasi bla 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 gitu. Tapi kan enaknya tuh kalau misalkan gue bisa jadi beberapa suara misalkan gitu kan, jadi anak kecil kayak orang tua kayak apa kayak gitu. Itu yang bikin dubber enaknya di situ. Buat mereka ya, kalau buat kita kan iya. Buat mereka satu orang nih ada beberapa karakter nih, udah sedih aja tuh gitu. Begitu ceritanya. Harapan ke depannya gimana? Ada nggak yang belum lo lakuin, yang pengen lo lakuin? Iya, dari pendongeng itu emang bisa ini ya, rupanya bisa
memberikan arti buat kehidupan. Iya, kalau kata Bisa Giring- sekolah anak. Iya betul. Kalau giring mimpi adalah kunci. Gitu. Jadi kita banyak mimpi dulu aja ya. Mimpi insya Allah dengan bermimpi itu dan berdoa dan berusaha, insya Allah akan terwujud lah apa yang kita mimpikan. Iya, mimpi gue mah sederhana aja ya, masuk surga udah gitu. Semuanya begitu semua. Iya, berarti mimpi kita sama. Hafiz, Iya kak, kamu punya mimpi nggak? aku nggak pernah tidur. Wah iya, berarti dia nggak pernah mimpi, nggak pernah tidur. Emangnya kenapa nggak pernah tidur? Ini kan aku nggak takut melotot dulu. Iya, jadi aku nggak pernah tidur. Kamu insomnia? Bukan. Oh, bukan. Berarti apa yang didapat berarti bisa dijadikan mata pencarian ini. Iya betul. Iya terbukti lah ya, terbukti dalam artian dengan mendongeng ini gue bisa menyekolahkan anak, bisa mengkuliahkan anak kayak begitu. Tapi kayaknya cukup ya. Iya. Cukup. Terus, Habis itu teman-teman kalau ada yang pengen berhubungan dengan Yono bisa Jangan bilang berhubungan ya, ya. Kita malu. membutuhkan jasanya. jasanya dia, Bisa hubungi di jasanya Facebook sebagai pendongeng. atau di Mana IG ya? IG-nya ada ya. Telepon aja, telepon aja. Yono Sirine. Yono Sirine. Ya terima kasih Yono udah hadir di sini. Iya, gue juga seneng. Masih banyak nih. Kenang-kenangan tuh dari Berta tuh. Dari frekuensi. Ya, Oh, iya. Terima kasih Siap. udah siapin waktunya. Merdeka belajar lah. Iya, aku TK. Oke, tapi ini Kok dari dulu TK mulu kok nggak naik-naik? Oh ini, aku disayang sama guru aku. Oh iya. Aku jadi ini, murid teladan. Oh, iya. Wow, aku Udah. pakai sekarang boleh nggak? Boleh pakai ya. oke, anak TK Pas dia di SD. Ini betul. ini ada kaosnya juga, Fit. Wow, jangan gigit. Nggak boleh digigit. Oh iya, gini pegang dak. Yeay. Aku senang sekali. Jatuh. Ya udah tutup Fit, tutup deh. Teman-teman semuanya, baik itu yang alumni, baik itu yang masih belajar, jangan lupa saksikan di frekuensi 5785. Jangan lupa ya, like and share. Kalau terus komen, dah. Thank you.